Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Kepemimpinan Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmania Udatisika. Saya Misrina Nada Zakia. Halo, saya Misrina Rosati Azapa. Saya Zakia Tunus. Saya Tasya Oktaviawanti. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas studi kasus yang kami angkat dari judul Model Followership dari Perusahaan LPG di Bali. Fokus utama kami adalah memahami bagaimana tipe-tipe followers atau pengikut berperan dalam efektivitas organisasi dan apa hubungan antara gaya kepemimpinan dengan dinamika tim kerja. Dalam organisasi, pemimpin memang penting, tapi pengikut yang berkualitas juga berperan besar dalam keberhasilan tim. Di UD Kutanusaraya, sebuah perusahaan distribusi gas LPG di Denpasar, ditemukan banyak karyawan yang cenderung pasif, tidak berani menyampaikan pendapat, atau sekedar menunggu perintah. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam model followership, yang kemudian berdampak pada efektivitas kerja. Dari sinilah kami merumuskan 4 pertanyaan penting. Yang pertama, mengapa muncul variasi perilaku pengikut? Kedua, bagaimana penerapan model followership menurut Robert Kelly? Ketiga, seberapa besar pengaruh hubungan pemimpin-pengikut menurut teori LMX? Dan yang keempat, bagaimana keduanya bisa disintesis untuk perbaikan organisasi? Dari studi ini dilakukan melalui wawancara pada 20 karyawan dari divisi distribusi. Mereka berasal dari berbagai tim, seperti tim Dolar, tim Paris, dan juga tim Kansas. Dalam menganalisis data tersebut, kami menggunakan 2 teori utama. Yang pertama ada model followership oleh Robert Kelly pada tahun 1988. Teori ini terbagi menjadi 5 tipe. Yang pertama ada passive followers, di mana pengikut ini dianggap kurang inisiatif dan hanya mengikuti perintah. Lalu yang kedua ada conformist, di mana pengikut ini aktif dalam bertindak tetapi tidak mandiri dalam berpikir. Lalu untuk yang ketiga, pengikut ini disebut alienated, di mana pengikut ini kritis terhadap organisasi namun tidak ikut terlibat. Lalu yang keempat ada pragmatic, di mana pengikut ini bisa dikatakan fleksibel dan menyesuaikan diri tetapi cenderung opportunistis. Lalu untuk yang kelima ada exemplary followers, di mana pengikut ini bisa dikategorikan ideal karena ia berpikir secara kritis dan juga aktif. Lalu untuk teori yang kedua ada leader member exchange atau LMX, di mana teori ini menyoroti bahwa hubungan antara pemimpin dan pengikut tidak seragam. Ada hubungan yang dekat dan saling percaya, dan ada pula yang formal tetapi minim komunikasi. Dari hasil studi menunjukkan bahwa hubungan LMX yang baik ditandai dengan adanya kepercayaan, komunikasi terbuka, dan penghargaan. Jadi apa sih penyebab dari munculnya masalah followership di perusahaan ini? Jadi yang pertama itu ada gaya kepemimpinannya yang terlalu top down. Karyawan itu tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua ada tidak semua pemimpin itu memiliki karakter yang suportif. Di tim seperti Kansas, pemimpinnya itu pasif dan minim komunikasi yang membuat hubungan mereka menjadi renggang. Lalu yang ketiga, belum ada pelatihan untuk membentuk pengikut yang berpikir kritis. Lalu di perusahaan itu apakah ada pengikut yang teladan? Untuk pengikut yang teladan itu ada, tapi jumlahnya itu sangat sedikit. Mereka biasanya ada di tim yang hubungan LMX-nya itu kuat seperti tim Paris. Mereka itu aktif, loyal, dan kreatif dalam bekerja. Jadi, setelah kami analisis, ada 2 solusi utama yang dapat kami sarankan. Yang pertama ada pelatihan kepemimpinan dan komunikasi 2 arah. Tujuannya agar pemimpin bisa lebih empatik, terbuka, dan mampu membina hubungan relasional yang sehat. Yang kedua ada sistem penghargaan bagi pengikut aktif yang
bisa memberikan insentif bagi mereka yang menunjukkan inisiatif dan berpikir kritis. Hal ini dapat memotivasi pengikut lain untuk berkembang. Kami juga merekomendasikan agar perusahaan mengombinasikan kedua solusi ini agar tercipta lingkungan kerja yang kolaboratif dan mendorong lahirnya pemimpin masa depan. Jadi, dari studi kasus ini, kami dapat menyimpulkan bahwa followership bukan hanya sekedar menjalankan perintah, tapi juga bisa melibatkan peran aktif dalam mendukung suatu tujuan dari organisasi. Kualitas hubungan antara pemimpin dan pengikut sangat menentukan. Apabila relasi mereka kuat, berdasarkan saling percaya, komunikasi terbuka, dan penghargaan terhadap kontribusi, maka pengikut akan merasa lebih percaya diri, inovatif, dan juga bertanggung jawab. Bahkan, dalam hubungan yang sehat, pengikut bisa berkembang menjadi pemimpin di masa depan yang lebih adaptif dan partisipatif. Maka dari itu, mari kita tempatkan pengikut sebagai mitra strategis dalam kepemimpinan, bukan hanya sekedar pelaksana, tetapi juga sebagai rekan dalam membangun organisasi yang lebih unggul. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Dadah.